Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Ajang Kelicung, di mana cerita ini ditulis oleh Wopi Tasnim. Dan bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang akan Mang Ripan sertakan di kolom deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Tatapan Mayu tak beralih sedikit pun dari ketiga pria di hadapannya, hingga kendaraan roda 2 itu luput dari penglihatan. Barulah dia beranjak masuk ke rumah. Dalam hati besar harapan Putro kembali. Dia akan memperbaiki keharmonisan keluarganya yang sempat terancam perpisahan. Belum sampai 5 meter berjalan masuk ke ruang tamu, Mayu meringis memegangi bagian perut. Ini adalah hari pertamanya datang bulan. Niat semula untuk ke kamar dia urungkan. Langkah wanita itu beralih menuju ke kamar mandi untuk mengganti pembalut. Dan setelah selesai, Mayu merapikan diri dan hendak keluar. Namun dia seketika menghentikan langkah saat sedikit lagi sampai ke pintu. Wanita itu mendengar suara asing di belakangnya. Perlahan dia pun menoleh. Mata Mayu terbeliak, kakinya gemetar. Siapa kau? Pekiknya saat melihat sosok menyeramkan kenanga telah menyeringai serta menjulurkan lidah ke bawah. Makhluk itu melayang rendah di atas keranjang pembuangan sampah itu, tempat di mana Mayu baru saja membuang pembalut. Kedua kaki Mayu terasa melemah, manakala jemari berkuku hitam milik Nyi Kenanga mengangkat pembalut dari dalam keranjang tersebut. Sari darah yang masih tersisa jelas menarik perhatian Nyi Kenanga. Sama halnya seperti wanita pada umumnya, Mayu pun sampai 4 kali mengganti pembalut dalam sehari. Namun ada yang berbeda, yaitu caranya mencuci. Dia tidak menggunakan sabun, melainkan hanya disiram hingga menurutnya bersih. Dan tanpa wanita itu sadari, dia tak lagi sendiri di dalam bilik mandi tersebut. "Tolong aku, Bang," batin Mayu. Dia amat ketakutan. Tubuh wanita itu kini terduduk tanpa daya saat di depan matanya kenanga menjilati pembalut miliknya. Perlahan Mayu beringsut mundur. Dia berusaha menggapai tuas pintu dan kemudian membukanya, menghindari Nyi Kenanga. Namun saat baru saja bagian kepalanya yang keluar dari pintu kamar mandi, suara pintu luar pun menyita perhatiannya. Arum baru saja masuk dan merapatkan pintu dari dalam. Ya, rasa nyeri pada perut tadi membuat Mayu lupa untuk menguncinya terlebih dahulu. "Siapa di sana?" ucap Mayu ragu. Pergerakannya terpaku di ambang pintu kamar mandi. "Bang," lanjutnya sembari menoleh ke arah tempat sampah. Nyi Kenanga tak lagi berada di sana. Rasa hati Mayu kian menjadi saat mulai terdengar suara langkah mendekat secara perlahan. Dia masih belum bisa menebak siapa tamu tadi undangnya, sebab kamar mandi terhalang sekatan menuju ruang tengah. "Di mana suamimu?" Sementara di tempat yang berbeda, lama berkendara, akhirnya Soki dan kedua rekannya pun tiba di ujung jalan setapak menuju tepi sungai Kampung Kujang, tempat di mana pohon persinggahan Nyi Kenanga itu tumbuh di sana. Ketiganya harus berjalan kaki untuk dapat sampai ke lokasi tersebut, sebab syaratnya rumpun ilalang dan belukar tidak memungkinkan bisa dilalui kendaraan. Putro sibuk menurunkan peralatan yang akan mereka gunakan untuk membakar pohon ajang kelicung itu, dibantu oleh Jarwo. Sementara Soki termangu menatap lambaian pucuk-pucuk ilalang yang tersisir oleh angin. Malam itu terang bulan, tetapi dingin yang terasa seolah-olah akan turun hujan badai. "Hayo Suk," Jarwo mengemit lengan rekannya itu. "Ini, bawa sama sampean." Lanjutnya sembari mengulurkan bungkusan-bungkusan plastik berisi bensin. Bungkusan itu mereka satukan dalam karung berukuran kecil. "Sudah, jangan banyak yang kau pikirkan. Lebih baik kita bergerak cepat sebelum kita didahului oleh istrimu." Putra turut mengamit lengan Soki. Mereka pun mulai menyusuri jalanan berilalang itu dengan dipimpin Jarwo, yang mana memang sudah pernah mendatangi lokasi tersebut. Sementara itu, di tempat yang berbeda, "Apa kau tuli?" Mayu berusaha bangkit dengan berpegangan pada pintu saat suara yang dia kenali itu kembali berucap, "Di mana lelaki bejat itu bersembunyi?" Gemetar, Mayu memelotot ketika sosok Arum mulai tampak dari balik sekatan ruang tengah menghampiri dirinya. Penampilan Arum yang berkebaya marun dan memakai kain batik Sido Asi sebagai bawahan
justru terlihat menakutkan serta sangat tidak biasa bagi Mayu. "Arum, untuk apa kau mencari suamiku?" Tidak menjawab, Arum justru kian mendekat. Rona wajah wanita itu tampak datar, tanpa terbingkai senyuman sama sekali. Perlahan sosok kenanga turut terlihat menampakkan dirinya. Dia melayang tepat di atas kepala Mayu. "Cepat katakan." Mayu terperanjat hingga terduduk di lantai kamar mandi setelah menengadah serta melihat kenanga menyeringai di atasnya. "Mau apa kalian?" "Pelankan suaramu itu sebelum aku menyumpalnya dengan buah ini." Arum kini berada dekat Mayu, menimang buah ajang galicung dengan sebelah tangan lainnya yang berkacak pinggang. "Cukup katakan di mana suamimu, maka aku akan membiarkan nyawamu untuk tetap hidup." Mayu menggeleng. "Jika itu akan mencelakakan Bang Putro, lebih baik aku bungkam selamanya." Kau mulai mengundang kemarahanku, dasar wanita sundal." Kemudian setelahnya, Mayu berpekik akibat sebuah tendangan Arum yang layangkan mengenai dadanya, sementara kenanga terus menyeringai. "Cepat katakan," ucap Arum dengan suara pelan sembari mencengkeram rahang Mayu. "Atau kau akan aku habisi sekarang juga." Lagi-lagi Mayu pun menggeleng, sesak di dada akibat tendangan tadi tak kuasa membuatnya menahan tangis. Arum semakin marah, sudut bibir wanita itu berkedut menahan luapan murkanya. Kenanga mendelik, dia merasa ada beberapa orang tengah berjalan mendekati tempatnya bersemayam di tepi sungai sana. "Aku rasa yang kita cari pun tengah mencari kita." "Apa maksudmu?" timbal Arum tanpa melepas cengkeraman pada rahang Mayu. "Ada yang mendekati rumahku, dan sepertinya itu adalah suamimu. Aku mengenali aroma tubuhnya." Arum pun tersenyum tipis. Perlahan buah yang tadi dia timang dimasukkannya ke dalam mulut Mayu, lantas didorong kuat hingga masuk ke tenggorokan istri Putro itu. Wanita tersebut tidak dapat memberontak meski telah terbatuk-batuk sebab bagian perutnya ditekan kuat oleh lutut Arum. Dan tak butuh waktu lama, buah itu mulai menjelma menjadi racun mematikan. Setelah kenanga merapal mantra sembari mengekori Arum yang mulai beranjak pergi. "Hesiro si ajang kelicung ijining atiku, lebur siro marang regani manungsa kuwi, kina warolan rogo lebur maring seliramu." Sontak jeritan Mayu pun menggema dalam rumah itu. Hal serupa Rati dan Broto pun terjadi kepadanya. "Kau pantas mendapatkan itu, Mayu." Arum pun menyungging senyum bengis. Dia mengikuti titah kenanga untuk kembali ke tempat makhluk itu bersemayam. Langkahnya lebih cepat dari manusia pada umumnya. Apalagi tentu saja akibat bantuan dari kekuatannya kenanga. Sementara itu, di tempat yang berbeda, "Itu pohonnya," tunjuk Jarwo. Tubuh Suki gemetar melihat penampakan pohon berbatang besar dan berdaun rimbun di hadapannya. Pohon yang tampak paling perkasa di antara pohon lain di sekitarnya. Aroma khas bunga ajang galicung yang harum pun menyengat kuat, menguar ke sana kemari mengikuti hembusan angin. Hal itu kian meremangkan bulu halus pada tengkuk Suki, lelaki berusia 38 tahun yang kini tengah dilanda gelisah. "Apa bisa kita membakar pohon sebesar ini, Wo? Apa tidak ada cara lain?" ucap Suki sembari meletakkan karung berisi bensin yang semula dia pikul. "Jika melihat ukuran pohonnya, sangat mustahil bahan bakar ini akan cukup." Sesaat ketiganya larut dalam pikiran masing-masing mencari cara yang tepat untuk membinasakan pohon tersebut. "Kita bakar saja dari pangkalnya," Putro memberi saran. Kedua rekannya pun sepakat. "Ayo cepat kita kerjakan sebelum Nyi Kenanga mendahului kita," sahut Jarwo sembari mendekat ke arah batang pohon itu. Sementara Suki mulai membuka ikatan karung berisi bensin tadi dengan gerakan tergesa. "Tuan, bantulah kami. Aku berjanji akan bertaubat setelah ini, aku mohon," batin Suki. Putro mengeluarkan obor yang telah mereka siapkan dari dalam plastik, meminta Suki untuk menuangkan bensin itu pada sumbunya agar mudah terbakar. Setelah itu secara bersamaan, Suki dan Jarwo menabur daun-daun kering serta menyiram sekeliling pangkal pohon tersebut dengan bensinnya. "Manusia laknat!" Tiba-tiba, suara parau Nyi Kenanga seketika menghentikan pergerakan ketiganya. "Apa yang akan kalian lakukan terhadap rumahku ini, ya?" Untuk saat ini, Nyi Kenanga masih berucap dengan tenang. Dia melayang di samping Arum. Keduanya mendekati pohon yang hendak para pria itu musnahkan. "Suk,
Koreknya mana? Cepetan bakar, seru Jarwo. Sayang, rasa takut justru mengungkung sang rekan. Tubuh Suki tak dapat bergerak sama sekali. Suk, sial, pekik Putro. Dia berlari mendekati Suki yang masih bergeming dan terpaku menatap Arum serta Kenanga. Jadi kalian mau membakar rumah dan anak-anakku? Dasar manusia biadab. Suara Kenanga menggema. Leher makhluk itu memanjang dan menghantam Putro dengan pucuk kepalanya. Putro pun terpelanting sementara Suki luruh ke tanah. Dia tak dapat berbuat apa-apa. Semakin lama, Kenanga kian mendekati Putro yang kini setengah berbaring di tanah. Sementara lelaki itu merogoh saku celana, berharap korek yang dia punya terbawa. Sial, kemana benda itu? Gemetar Putro kian panik saat kini dia tak lagi berjarak dengan Nyi Kenanga. Kau berani-beraninya macam-macam denganku. Kenanga menjulurkan lidah panjangnya. Baiklah, pergilah ke neraka dan susul istrimu. Apa? Putro bertanya, tetapi sebenarnya lelaki itu sudah mengerti maksud ucapan makhluk yang kini melayang di dadanya, yakni Mayu telah mati di tangan Arum. Lidah Nyi Kenanga semakin panjang, liur berbau bangkai dan berwarna hitam pun mulai menetes-netes tiada henti. Perlahan lidah makhluk tersebut menyusup masuk ke mulut Putro yang terperangah setelah mendengar bahwa sang istri telah tewas. Ini tidak akan lama, desis Nyi Kenanga. Suki menjerit histeris saat melihat Putro tiba-tiba mencekik lehernya sendiri. Lidah Kenanga pun semakin dalam memasuki kerongkongan Putro. Tubuh lelaki itu mulai terentak-entak. Sakit bukan main dia rasakan saat indera pengecap Kenanga itu menjejali mulutnya. Jangan khawatir, Bang. Kematianmu tidak akan secepat Putro. Mata Suki mendelik. Dia beringsut mundur ketika didapatinya Arum telah berdiri 1 meter di sampingnya. Ampuni abang Rum, rengek Suki. Abang menyesal, tolong biarkan abang pergi. Arum tersenyum simpul. Apakah permohonan ampun itu kau ajukan saat anakku memintanya kepadamu? Apakah mati sampean? Tiba-tiba Jarwo berpekik sembari mengunus sebuah belati kepada Arum. Tak sampai di situ, dia bahkan berusaha menancapkan benda berujung lancip itu pada wajah Arum. Akan tetapi, kekuatan Kenanga yang sebagiannya telah merasuk dalam darah daging Arum membuatnya mampu menghindar dengan cepat. Ini salah Suki, kenapa dulu tidak sekalian membunuh sampean? Gertak Jarwo sembari terus mengacungkan belatinya. Arum memicingkan matanya. Jadi, 2 orang yang telah membunuh suamiku, sesuai ucapan Kenanga, kau adalah salah satunya. Jarwo terbahak-bahak. Bodoh, sampean tahu siapa yang bunuh Janu sebenarnya? Arum tidak menjawab. Jarwo tahu perempuan di hadapannya menanti jawaban. Dia lantas menggerakkan belati tertuju pada seseorang. Kami meminta bantuan makhluk itu, iblis yang bunuh suami sampean, pakai serbuk buah dari pohon itu. Arum terpaku. Mengapa dia tidak menyadari itu sejak Nyi Kenanga berkata mengetahui tentang kematian si Janu? Perlahan Arum pun mulai tertawa, kemudian terbahak-bahak. Tidak ada ucapan Jarwo yang lucu. Dia hanya menertawai dirinya sendiri. Kemudian Arum pun lantas menjerit, "Biadab!" Kemudian berlari dan menghantam wajah Jarwo. Lelaki itu tak diberi kesempatan sedikit pun untuk melindungi diri. Tenaga Arum yang telah bercampur kekuatan Kenanga jelas membuat Jarwo kewalahan meski dia seorang lelaki. Jarwo tersungkur, belati di tangan pun terlepas. Arum dipenuhi kemurkaan. Aku tak menyangka, tutur Arum dengan suara bergetar. Sisi wanitanya terusik, dia pun menangis. Kalian yang selalu dipuji oleh suamiku, ia anggap saudara, ternyata adalah ular berbisa. Jarwo yang masih pada posisi tersungkur berusaha membalik badan. Tetapi sebelum dia berhasil, Arum terlebih dahulu menginjak punggung lelaki itu. Sontak Jarwo pun merintih. Arum membungkuk mengambil belati yang terlepas dari genggaman Jarwo. Tidak jauh dari posisinya berdiri. Usai kematian suamiku, kau masih bisa tertawa hingga 5 tahun setelahnya. Ucap Arum menimang belati itu di depan wajah. Perlahan tangan kirinya terulur mencengkeram rambut Jarwo hingga lelaki itu meringis dan menengadah. Sekarang akan kubungkam senyum palsu menjijikanmu itu. Sontak Suki pun kembali berteriak histeris saat melihat Arum menancapkan mata belati pada sisi kiri leher Jarwo.
kemudian bergerak menyayat ke sisi kanan leher rekannya itu. Suki beralih menoleh pada Putro yang kini tengah disantap oleh Nyi Kenanga. Lelaki itu semakin berteriak dan gemetar ketakutan. Tidak ada balasan yang setimpal untuk manusia biadab seperti kalian, selain kematian yang sangat menyakitkan. Arum berucap sembari mengempaskan cengkramannya dari kepala Jarwo. Pria yang semula kerap membantu orang membalas dendam bersekutu dengan Kenanga itu, kini mati di tangan seseorang yang juga bersekutu dengan Kenanga. Darah dari leher Jarwo terus mengalir di tanah hingga mengenai pijakan kaki Arum. Wanita itu merasakan sesuatu yang lain dalam tubuhnya. Aroma darah membuatnya begitu kehausan. Perlahan tangan Arum terjulur hingga menyentuh luka menganga pada leher Jarwo. Dia pun mengusap bagian itu hingga tangannya berlumuran dengan darah. Kemudian menatapnya sesaat dan setelah itu menjilati cairan tersebut sedikit demi sedikit. Cih! Arum meludahkan darah yang semula dia jilati. Sepertinya kau benar-benar manusia kecil. Darahmu sungguh tidak nikmat, terasa menjijikan. Arum pun bangkit. Bola mata indah wanita itu mendelik pada Suki yang sampai saat ini masih berstatus sebagai suaminya. Hiruplah segarnya udara ini sebanyak-banyaknya, Bang. Ucap Arum melangkah sembari menentangkan tangan. Wajahnya menengadah menghadap langit malam. Melati yang telah dia gunakan untuk membunuh Jarwo pun masih tergenggam. Aku begitu mencintaimu setelah beberapa tahun berusaha membuka hati. Arum mengusap darah pada mata belati itu dengan punggung ibu jari. Tapi kau justru menodai cinta tulusku. Lanjutnya kemudian menjilati darah tersebut. Suki terus beringsut mundur hingga punggungnya menyentuh pohon tempat Nyi Kenanga tinggal itu. Pohon yang dibawanya terkubur mayat sang putri sambungnya. Ampuni aku, Rum. Aku menyesal. Suki mengungkup kedua tangan di depan dadanya, memohon pengampunan hidup kepada sang istri yang sebelumnya telah dia jual kepada Broto. Apakah menurutmu kau masih pantas diampuni? Semakin dekat, kemurkaan Arum kian merajai jiwanya. Putri semata wayangku, anakku satu-satunya. Gadis kecil yang selalu kujaga itu sekarang terkubur tepat di bawahmu. Suki pun tersentak, napasnya naik turun tak beraturan. Dia beringsut dengan cepat menjauhi pohon itu ketika menyadari bahwa dirinya berada di atas tanah basah yang sedikit menggunung serupa kuburan. Di bawah sana putriku yang malang itu berada. Dia pergi bersama seluruh kenestapan yang kamu torehkan. Seandainya dulu kau tidak bertemu suamiku, pasti kami masih hidup bersama hingga sekarang. Arum melangkah mengikuti kemana arah Suki terus beringsut mundur dengan susah payah. Ampuni aku, Rum. Aku. Diam kau. Pekik Arum sembari menghantam pelipis Suki dengan sebuah tendangan. Lelaki itu pun terhuyung. Aku tidak akan pernah mengampuni sedetik pun sisa hidupmu. Kekehan Nyi Kenanga mengalihkan perhatian Arum. Makhluk yang telah selesai urusannya dengan mayat putro itu bak mendapat durian runtuh. Dia bergegas menghampiri jasad Jarwo, memakan selanjutnya. Aroma amis darah yang mengalir dari sayatan pada leher Jarwo menggugah selera makhluk tersebut. Harumnya tersenyum simpul saat mendelik ke arahnya. Setelah ini, giliranmu yang akan menjadi santapannya, Bang. Setelah mendekat, Arum berbisik pada sisi telinga Suki. Lelaki itu melotot. Dia tidak pernah menyangka wanita yang selama ini berhati lembut dapat berubah mengerikan. Rum, aku janji, aku akan melayanimu, menjadi orang suruhanmu. Tolong ampuni aku. Ucapan Suki terputus sebelum selesai dia utarakan seluruhnya. Mata belati yang Arum genggam kuat itu lebih dulu diayunkan hingga menyayat pipi kiri lelaki tersebut. Takut aroma darahnya tercium oleh Kenanga. Sambil menggeram menahan sakit, Suki berusaha sebisanya menutupi luka sayatan itu dengan tangannya. Meski dia pun sadar, tindakan tersebut mustahil menghentikan pendarahannya. Luka itu terlalu lebar menganga. Arum berdiri tegak ketika Suki terlihat kembali berusaha menjauhi dirinya. Wanita itu mendengkus. Dia pun kembali bergerak pelan mengikuti Suki yang kini merangkak menghindar. Kenapa pergi? Bukankah kau mau jadi budakku, Bang? Berhentilah. Suki semakin mempercepat gerakannya. Dalam pikirannya, dia harus bisa keluar dengan selamat dari tempat itu. Namun belum begitu jauh merangkak, Arum dengan kuat menginjak punggung Suki hingga lelaki itu sepenuhnya tertelungkup ke tanah.
Suki pun menjerit tertahan. Bukankah sudah kubilang untuk berhenti? Bentak Arum sembari menancapkan belati ke punggung tangan kanan Suki. Pria itu menjerit kesakitan. Darah di pipinya masih belum berhenti mengalir. Kini ditambah lagi dengan kenyerian yang luar biasa karena belati itu begitu kuat menancap tangannya hingga tertembus ke tanah. Suki tidak bisa melepaskannya. Semakin kuat usahanya, semakin sakit yang dia rasakan. Ampun ya Abang Rum. Suki menangis, tangan dan bibirnya gemetar. Keringat dingin mulai membasahi tubuh lelaki itu. Ampun katamu. Arum terbahak-bahak, tetapi sudut matanya tergenang air mata. Hatinya begitu perih mengingat kematian Mangi serta Janu. Rasanya tak pantas baginya jika Suki dibebaskan begitu saja. Pengampunanmu hanya kematian, Suki. Pegik Arum, dia menarik belati itu agar terlepas, lalu dia tancapkan ke punggung tangan kiri Suki. Sontak Suki pun berteriak kesakitan. Suki semakin tak kuasa menahan sakit. Dia berusaha bangkit, tetapi pijakan kuat kaki Arum pada punggungnya, serta tangan kirinya yang masih terpaku belati di tanah, menyulitkannya untuk bergerak. Arum melepas pijakannya. Dia berdiri dan mendekati tangan kiri Suki, lalu menginjaknya sambil menarik kembali belati itu. Dengan suaranya yang mulai serak, Suki pun berteriak memohon pengampunan, sembari perlahan membalikkan badannya. Dalam keadaan yang kini terlentang, Arum dapat dengan jelas melihat wajah lelaki itu telah berlumuran darah akibat luka di pipinya yang bercampur dengan tanah. Ampun Rum. Arum tersenyum getir. Tangan ini. Perlahan dia meraih tangan kanan Suki yang tergeletak lemah di tangan, menempelkan lalu menggosokkan tangan itu berulang kali ke pipinya dengan sangat lembut. Dia menangis, sementara Suki menatapnya dengan nanar. Tangan yang aku percaya selalu lelah mencari nafkah untukku dan Mangi. Kenapa harus kau kotori dengan menjamah tubuh anakku itu, Bang? Arum berucap sembari terisak lirih, dadanya terasa sesak. Kenapa tangan ini justru menghancurkan kami? Untuk sesaat, hanya suara isak tangis diiringi desir angin menerpa dedaunan yang terdengar di tempat itu. Keduanya larut dalam perasaan masing-masing, penyesalan dan juga kebencian. Aku begitu percaya kepadamu, bahkan langkahku selalu ringan menjemput Rizky sejak pagi buta demi membantumu. Tapi kenapa Bang? Apa kurangnya aku sampai kau melakukan itu terhadap Mangi? Suki meringis ketika dia merasakan jemari Arum menekan lubang luka di tangannya. Ingin melepaskannya, tetapi tekanan yang dilakukan Arum justru semakin kuat. Gigi wanita itu pun terdengar gemeretak. Wajah Suki tampak berkeringat, bibirnya pun mulai pucat. Gadis itu terlalu lugu dan baik. Teganya kau menghancurkan hidup anakku. Suki pun semakin berteriak kesakitan. Tidak memperdulikan jeritan itu, Arum justru menghantam kuat rahang Suki hingga wajah lelaki tersebut berpaling. Suki hilang kesadaran, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Arum menatap aliran darah itu, bukan merasa jijik, dia justru mengusap, kemudian menjilati cairan kental berbau anyir tersebut hingga tandas tuntas. Tak kusangka Bang, ternyata darahmu manis. Arum yang memang bukan lagi manusia seutuhnya, perlahan mendekatkan wajahnya dengan Suki, kemudian menjilat-jilat darah pada wajah lelaki tersebut. Lidah Ibu Mangi itu menyusuri setiap inci permukaan kulit berjanggut tipis, hingga akhirnya terhenti pada bibir bawah Suki. Sesaat Arum menatap wajah yang tampak terpejam itu dengan rasa hati seakan teriris. Kenapa kita harus berakhir seperti ini Bang? Ucapnya sembari mengusap pipi Suki. Namun lelaki itu tidak menjawab, dia masih tidak sadarkan diri. Arum kembali mengikis jarak wajahnya terhadap wajah Suki. Untuk terakhir kalinya, dia menciumi bibir laki-laki yang sempat dia kira mencintainya tersebut, menikmati permainannya seorang diri. Apakah kau sudah gila? Batin Arum. Iya, aku benar-benar telah gila. Lanjutnya membatin. Air mata wanita itu kembali mengalir tanpa diminta. Kegetiran hidup selepas kepergian Janu dan Mangi membuatnya semakin rapuh di dalam. Apakah kau belum selesai? Arum menghentikan pungutannya terhadap Suki. Dia mendelik pada kenanga yang kini melayang di dekatnya. Sesaat Arum diam tidak menjawab. Dia terpikir akan suatu hal. Aku hampir selesai.
Wanita itu berucap sembari mencari sesuatu dalam saku pakaian Suki. Setelah didapat, dia kembali berucap, "Apakah kau punya ide? Aku ingin menggantung lelaki ini." "Bukankah dia sudah mati?" "Tidak, dia masih pingsan." Arum berdiri sembari menyelipkan benda yang dia temukan dari dalam saku baju Suki ke ikatan kain jarik di pinggangnya. Disusul menyelipkan belati yang dia pakai untuk melukai tangan Suki tadi. "Bolehkah dia untukku saja?" Bisik Kenanga. Arum menatapnya sekilas, isyarat itu sudah cukup bagi Kenanga agar tetap diam. "Ikat tubuhnya agar tidak bisa lari dari sini. Aku ingin istirahat sebentar." Arum pun melangkah menuju kuburan Mangi, kemudian berbaring di sebelahnya. Dia lantas memeluk gundukan tanah itu dan mulai memejamkan matanya. Tatapan Kenanga tertuju pada dahan berbuah ajang kelicung di atasnya. Dengan sekejap satu buah pun jatuh ke tanah. Buah tersebut tampak mengering secara perlahan. Bersamaan dengan bergeraknya kedua tangan Suki ke sisi kanan dan kiri tubuhnya. Oleh Kenanga, lelaki itu tengah diikat, kemudian digantung menggunakan tali tak kasat mata miliknya pada sebuah dahan yang cukup besar. "Tidurlah, Arum. Aku akan menjaganya untukmu." Singkat waktu, entah berapa jam Arum terlelap, wanita itu terbangun akibat mendengar rintihan samar tidak jauh dari tempatnya dia tidur. Tolong. Suki telah sadar dari pingsan, namun dia masih tampak lemah. Tubuhnya terasa sulit digerakkan akibat ikatan gaib yang diciptakan oleh Kenanga belum dilepas. Lelaki itu panik ketika menyadari dirinya tengah tergantung dengan posisi kepala di bawah, 1 meter di atas permukaan tanah. Bahkan dia semakin panik ketika melihat pergelangan kakinya. Dia merasa diikat tetapi tidak ada seutas tali pun yang tersemat dan menggantung dirinya. "Tolong!" Suki merintih. Dia bergerak-gerak seolah-olah tengah berusaha melepaskan diri. Arum kini berbaring menghadap langit. Matanya mengerjap. Cahaya kelabu kekuningan di atas sana menarik perhatiannya. "Apakah sudah pagi?" ucapnya sembari bangkit untuk duduk. Kuat juga lelaki itu bertahan." "Kau sudah bangun?" Kenanga menyapa dari dalam pohon tanpa menampakkan dirinya. Arum meliriknya sekilas, selalu menjawab dengan daman. Wanita itu menghela napas sembari menatap ke atas pohon, memindai buah-buah tempat tinggal Kenanga yang terlihat lebat itu. "Buah mana yang paling tua? Ambilkan untukku," pintanya kepada Kenanga. Dari dalam pohon, makhluk tersebut menengadah memperhatikan satu persatu buah yang dia sebut anak-anaknya itu. "Apakah 2 buah cukup?" "Kurasa lebih dari cukup." Perlahan Arum pun berdiri. Hanya butuh 1 detik setelah dia menjawab, 2 buah itu pun jatuh ke tanah. Arum mendekat dan memungut keduanya. Sesaat dia genggam dengan erat, kemudian menyelipkannya ke lipatan kain jarik di pinggang. "Lelaki itu, apakah kau masih mencintainya?" tanya makhluk tersebut. Suaranya terdengar seperti tengah berbisik, namun tetap jelas dalam pendengaran Arum. "Apa maksudmu?" Kenanga terkekeh parau. "Aku hanya menduga, sepertinya kau menunda-nunda kematiannya." Kedua sudut bibir Arum terangkat. Dia menoleh ke arah Suki yang terus menggeliat lemah. "Aku adalah istri yang baik hati. Aku memberi kesempatan bagi suamiku menikmati rasa sakitnya lebih lama. Lagi pula," Arum menjeda ucapan. Pandangannya kini beralih menatap langit yang mulai memperlihatkan adanya biar cahaya matahari pagi. Senyum Arum semakin lebar. "Aku menunggu sesuatu." "Benarkah? Apa itu?" Alih-alih menjawab, Arum justru melangkah dan menghampiri Suki. Dia kemudian menyentuh dan mengusap lembut wajah sang suami. "Selamat pagi, Bang. Kau mau kopi?" Bibir Arum tersenyum manis, tetapi dia tampak seperti ejekan bagi si Suki. Lelaki itu menunjukkan ekspresi kemarahan pada wajahnya. Masih terlihat jelas, meski tertutup warna kecoklatan, akibat darah dari luka pipinya yang telah mengering. "Kenapa, Bang? Kau mau memukulku, ha?" Napas Suki terdengar memburu, dadanya terlihat naik turun. Wajah Arum berpaling, tetapi ludah Suki terlanjur mengenai pipinya. Sudut bibir atas wanita itu berkedut, menahan luapan amarah. "Seharusnya aku tidak menikahimu, Rum," ucapan Suki dengan suara tertahan. "Seharusnya aku membunuhmu juga bersama." Begitu cepat gerakan Arum, Suki tidak bisa menghindari serangan wanita itu. Ketika mengayunkan benda tajam yang semula dia selipkan di pinggang,
Arum memotong telinga kiri Suki hingga terlepas dari tempat semestinya. Rupanya kau benar-benar tidak menyesal sedikit pun. Suki terus berteriak meski suaranya tidak lagi kencang. Lelaki itu semakin banyak kehilangan darah. Rumput dan tanah di bawahnya mulai memerah karena tetesan-tetesan darah. Arum mencengkram rambut Suki. Luka pada pipi lelaki itu yang sempat sedikit mengering kini kembali menganga dan mengeluarkan darah akibat bibirnya tertarik ketika meringis. Bibir Suki bergetar, air matanya pun rebah seketika. Teman-temanmu menunggu di neraka, susullah mereka, ucap Arum memperkuat cengkramannya lalu dia lepaskan. Wanita itu lantas berbalik, dia meninggalkan Suki yang terdengar menjerit dengan suara parau. Mata indah Arum mengarah pada kuburan Mangi, tidak jauh dari tempat Suki tergantung, dan kian melemah, dia menatap sendu gundukan tanah tersebut. Duh, Arum melangkah perlahan mendekati kuburan sang putri, mengeluarkan 2 buah ajang kelicung tadi, kemudian berjongkok tepat pada posisi kepala Mangi. Mungkin setelah ini, ibu akan pergi sebentar. Ibu harap anak ibu selalu tenang dan bahagia bersama dengan cucu ibu, ucapnya sembari menggali tanah menggunakan belati yang dia genggam. Arum mengeluarkan buah yang dia simpan kemudian memasukkannya ke tanah yang telah dia gali, menanamnya di sana. Tumbuhlah dengan subur temani putriku, dan tunggulah aku kembali. Kelak kau akan berbuah lebat dan tundukkannya kepadaku. Setelah mengubur buah itu, Arum pun berdiri. Kau mau pergi? Tanya Kenanga. Iya, setelah kekacauan ini, bukankah lebih baik aku menghilang sejenak? Jawab Arum. Dia berjalan menuju sisi lain pohon tempat Kenanga bersemayam. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya di sana. Kenanga terkikik. Kau mau membakar suamimu? Tanya makhluk itu setelah menyadari apa yang kini Arum pegang, yakni 1 kantung bensin. Ini, timpal Arum sembari sedikit mengangkat tangan yang menjijing plastik bening berisi cairan sedikit biru itu. Tidak, aku tidak akan membakarnya. Lantas apa? Arum tersenyum simpul. Dia melubangi kantung itu menyiramkan isinya ke sekeliling pangkal pohon tempat tinggal Kenanga. Apa yang kau lakukan? Menurutmu bagaimana? Kau mau membakarku? Kenanga berteriak dengan suara seraknya. Bukan, tenanglah. Aku hanya akan membakar rumahmu. Jadi kalau ingin selamat, keluarlah dari sana, Nyai. Arum mengeluarkan pemantik api dari lipatan kain jari yang sebelumnya dia dapat dari saku pakaian Suki. Benda itu dia timbang di depan mata. Senyum getir menghiasi wajah ayunya. Aku lupa. Kalau kau keluar sekarang, dia akan memanggang tubuhmu, ucap Arum. Matanya menyipit menatap matahari yang telah tambak seutuhnya. Kurang ajar, setelah aku membantumu, inikah balasanmu? Namun Arum tidak menjawab. Dia justru menyalakan pemantik tersebut. Bibirnya semakin lebar mengulas senyum. Hentikan dasar budak laknat. Arum hanya mendengkus. Pemantik yang sudah menyala itu dia lempar begitu saja ke pangkal pohon tersebut. Dedaunan kering yang sebelumnya memang sudah terkumpul di sana berkat Suki dan Jarwo, serta sebagian bensin pun memang telah keduanya siramkan sebelum Jarwo tewas mempermudah lahapan api terhadap kediaman Kenanga. Dari dalam pohon, makhluk itu terdengar berteriak histeris dan juga mengumpat kasar. Kenanga murka tetapi Arum mengabaikannya. Wanita itu bergerak menjauh seiring makin besarnya kobaran api. Aku akan membunuhmu, Arum. Pergi Kenanga. Dia menggeliat kepanasan tetapi tidak bisa lagi keluar. Arum pun tidak berniat untuk membantunya sama sekali. Pun dengan Suki yang tampak semakin lemah akibat terlalu banyak kehilangan darah. Lelaki itu tampak pasrah meski api semakin dekat pada dahan tempatnya tergantung. Perlahan Arum berbalik badan, langkahnya mulai meninggalkan tempat tersebut. Dia tak lagi menoleh meski Kenanga terus menjerit menyerukan namanya. Semakin lama suara makhluk itu semakin samar terdengar. Aku akan menghabisi siapapun yang bertanggung jawab atas kematian suami dan juga putriku. Apakah kau lupa, dasar iblis busuk? Ucap Arum yang kemudian tersenyum puas. Dadanya tidak lagi terasa sesak. Dia melangkah pergi dengan air mata kemenangan mengalir di pipinya. Semilir angin pun begitu sejuk berembus mengiringi langkah ringan wanita tersebut. Cerita pun selesai dan itulah ending cerita kali ini.
Terima kasih kepada Kak Wopi Tasnim yang sudah mengizinkan Mang Ripan untuk mengangkat ceritanya sampai selesai. Dan terima kasih bagi kalian semua yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan nantikan juga cerita berikutnya yang tentunya tidak akan kalah menarik. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.